Assalamualaikum, selamat malam buat pendengar PMK. Halo Bang Danu, Bang Bimo. Perkenalkan, panggil saja gua Iki. Gua asli dari Jakarta dan gue pendengar PMK dari zaman Covid awal bahkan. Setelah 500-an episode jadi pendengar, gua iseng buat share kisah mistis gua di salah satu perusahaan yang sampai saat ini gue masih kerja. Nama-namanya udah gue samarin dan mohon maaf kalau ceritanya agak panjang. Jadi, gue kerja di salah satu perusahaan BUMN di daerah Gatot Subroto, Jakarta. Cerita ini dimulai tahun 2021. Gue sebagai developer di sana. Kerjaan developer ini sering nuntut lembur. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tapi, kalau lembur bisa sampai tengah malam. Besoknya tetap harus masuk pagi karena ada absensi. Gedung kantor gue punya 31 lantai. Nah, itu dia tuh. Dan cuma ada 2 lift yang bisa akses ke lantai 31. Sisanya cuma sampai lantai 30. Kalau orang yang sering lewat Gatot Subroto pasti tahu gedungnya. Tapi mohon jangan disebutin. Lantai 31 ini tempat kita kerja. Dan biasanya sepi banget kalau udah malam. Suatu malam kita dapat giliran lembur karena ada migrasi data penting. Jam udah nunjukin jam 6 sore. Dan kita semua pesan makan lewat ojol. Tim gua ada 14 orang nih. 4 orang front end, 4 back end, 2 solution analyst, 2 quality analyst internal, 1 PM dan 1 team leader atau team lead. Yang lembur malam itu cuma 10 orang tapi karena yang lain gak ikut. Setelah semua yang dibutuhkan buat migrasi selesai, kita turun ke bawah buat ambil makanan. Selesai makan, kita balik lagi nih ke ruangan di lantai 31. Waktu masuk, tim lead gue berhenti di pintu. Dan dia ngomong gini, malam ini cuma kita aja kan ya yang lembur ya? Tadi semuanya udah pada pulang kan? Gue langsung nengok ke dalam. Di pojokan ada 2 orang yang duduk. Satu pakai hoodie hitam, duduk ngebelakangin meja, ngadep kaca. Satu lagi, perempuan dengan dress putih lusuh. Rambutnya panjang dan berantakan. Juga ngadep ke kaca. Gue yakin tadi semuanya turun bareng. Gak ada yang tinggal di ruangan. Temen gue nyeletuk, udahlah, mereka cuma numpang. Biasanya juga gitu, gak usah dipikirin lah. Kami mulai masuk ruangan. Tapi waktu mendekat ke tempat duduk, 2 sosok itu hilang begitu saja. Kayak asap yang diterbangkan angin. Udara di ruangan tiba-tiba jadi dingin banget. Monitor di meja gue tiba-tiba nyala sendiri. Layarnya hitam. Dan muncul tulisan pelan-pelan, kalian enggak sendirian di sini. Wah, serem banget. Lampu di pojokan ruangan mulai berkedip, lalu mati. Dari kegelapan di sana, terdengar suara bisikan samar. Seperti ada yang berbicara tapi enggak jelas. Tanpa banyak kata, kami langsung keluar ruangan dan menuju lift. Pintu lift kebuka sendiri, tapi enggak ada siapa-siapa di dalam. Begitu pintu lift nutup, dari speaker lift terdengar suara ketawa pelan. Gak jelas dari mana suaranya. Sampai di lobi, kita semua langsung keluar gedung tanpa satu kata pun. Udara di luar ruangan memang lebih lega. Tapi kerjaan migrasi belum selesai dan deadline-nya besok pagi. Dika, tim lead gua, ngeliat ke kita semua dan bilang, gimana? Kita gak bisa ninggalin migrasi data gini aja. Deadline-nya mepet banget. Akhirnya setelah mikir sejenak, gua nyaranin, udah deh, kita kerjain aja di lobi. Masih banyak orang, di sini lebih terang dan wifi-nya juga lebih lancar. Kita kelarin aja dari sini. Tim gua setuju. Kita nyari meja di pojokan lobi, buka laptop, dan mulai ngerjain migrasi data dari situ. Walaupun lobby rame, gue tetap ngerasa gak nyaman.
Ada semacam perasaan bahwa sesuatu masih ngawasin dari jauh. Setiap kali ada yang lewat atau dengar suara langkah kaki, gue refleks nengok. Takut ada yang ngikutin kita dari lantai 31. Fokus Ki, jangan kebawa pikiran, kata Aldo nih. Nyoba nenangin. Tapi gue tahu, dia juga ngerasa ada yang gak beres, walaupun dia gak bilang. Migrasi data berjalan lancar. Dan sekitar jam 12 malam akhirnya semua selesai. Gue lega banget tuh. Tapi waktu gue mau shutdown laptop, monitornya Dika tiba-tiba nyala sendiri. Lagi-lagi muncul teks di layar. Jangan lari, kami akan selalu ada. Gue langsung rasa dingin di tengkuk. Gak ada yang ngomong, tapi kita semua tahu apa yang harus dilakukan. Kita buru-buru cabut dari lobi. Jalan cepat keluar gedung tanpa nengok lagi ke belakang. Malam itu, kita semua sepakat untuk gak balik lagi ke lantai 31. Dan bahkan kalau harus lembur lagi, kita mutusin buat kerja dari rumah aja. Kejadian itu gak pernah diomongin lagi. Tapi gue tahu, penunggu lantai 31 gak sekedar numpang. Dia tahu kita ada. Dan mungkin dia gak bakal ninggalin kita gitu aja. Sampai hari ini, setiap kali gue harus naik lift ke lantai 31, ada perasaan bahwa mereka masih di sana, ngeliatin dan nungguin. Sekian bang cerita dari gua. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan belibet. Sukses terus buat PMK. Wassalam.